Thanks ya, Don. You're welcome, baby. Oke. Tunggu. Kamu gak ada ngerasa sesuatu yang ketinggalan? Enggak. Apaan sih, Don? Sorry ya, menurut gua kencan ini tuh yang biasa aja, nggak ada artinya. No kiss, no love, and nothing. Rahmat! Rahmat! Halo? Oh, baik-baik. Tunggu sebentar ya. Yang ada nggak? Ada, tadi lagi di ruang TV. Kok sama marah dong? Tunggu. Lo mau mana? Aduh, aku mau ngerjain tugas banyak banget habisnya. Ya. Pokoknya sekarang lo harus tolongin gue. Tolongin apa? Lo harus belain gue di depan ayah. Udah tidur kan? Yang? Yang? Kok yang tidur di sini sih? Yang? 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 Indra! 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 Pak, ada apa, Pak? Jantung Eyang. Rap. Pak. Pak. Yang udah pergi, Pak. Eyang jangan tinggalin Areta. Eyang jangan tinggalin Areta. Eyang jangan tinggalin Areta. Eyang jangan tinggalin Areta. Eyang. Buktinya, semalam dia nangis-nangis gua tolak. Bullshit, paling-paling lo yang ditolak. Areta tuh cewek mahal, men. Prinsipnya aja, no kiss, no love, and nothing. Gua aja yang udah 2 kali kencan sama dia. Boro-boro dapet ciuman. Ngobrol mulu, tau gak? Lu masih mending, men. Gue tiap hari ngasih bunga ke dia, malah dikasih ke Pak Ahmad, tukang kebun kampus ini. Separuh bunga di kampus ini, itu buat dia, men. Wah, gak balik modal dong lu. Udah. Sekarang lu percaya deh sama gue. Sekarang mana Areta? Nggak ada kan? Dia semalam lagi nangis gara-gara gue tolak. Nah, iya sih, sampai saat ini gue belum melihat dia. Bener kan apa kata gue? Areta tuh kemakan omongannya sendiri. Ya gue belikan aja prinsipnya. No kiss, no love, and nothing. I am the man. Lo barusan dengerin omongannya Doni nggak? Iya, gue juga dengerin gitu sih. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Areta jatuh pas pelukannya Doni segampang itu. Kenapa enggak? Kadang-kadang hal sepele dan gak diduga justru bisa ngebalikin keadaan. Lihat sendiri kan, akhirnya Areta kena batunya. Bagus deh, dia tuh anak gak belagu juga.
Lagian biarin aja, biar eksistensinya sebagai cewek penghancur hati cowok berhenti sampai di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada Non Areta. Saya harap Non Areta sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan surat wasiat dari almarhum Eyang Non Areta, yaitu Bapak Duto Suryo Kusumo. Surat wasiat ini masih disegel dengan rapat. Surat ini saya ambil dari safe deposit dari sebuah bank yang sudah ditunjuk oleh Bapak Duto. Kelengkapan surat-surat dari bank mengenai safe deposit ini bisa dicek kebenarannya. Jakarta, 17 Agustus tahun 2000. Jadi surat ini dibikin hampir 5 tahun yang lalu. Tepatnya pada hari ulang tahun Eyang Nona Areta. Saya, Duto Suryo Kusumo, menyatakan bahwa hari ini saya menulis surat wasiat untuk cucu saya satu-satunya, yaitu Areta Valentina Suryo Kusumo. Anak dari putra saya satu-satunya, Wisnu Suryo Kusumo. Jika kelak saya meninggal dunia, maka saya akan mewariskan semua buku yang ada di perpustakaan keluarga kepada cucu saya. Buku? Ya, surat wasiat ini harus dicamkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Tertanda Duto Suryo Kusumo. Tunggu. Jadi, Eyang cuma ngasih warisan itu? Begitulah yang tertulis di sini. Ini tulisan tangan asli dari Eyang Non Areta kan? Iya, ini memang tulisan Eyang. Dan ini juga cap keluarga kita. Masa saya cuma dapat warisan buku sih, Om? Dai, gue cuma dapat buku, Dai. Udah, Tak. Tenang dulu, sabar. Sebentar, Nona Areta. Ada satu surat wasiat lagi. Di sini tertulis draft kedua surat wasiat. Surat wasiat draft kedua ini saya tulis 1 jam berikutnya dengan catatan tambahan, yaitu Areta cucu saya berhak mendapat warisan berupa uang, properti, saham, obligasi perusahaan, dan kekayaan keluarga lainnya jika usianya telah menginjak 18 tahun. Jadi, saya bisa dapat semua warisan itu kan, Om? Bukan cuma buku kan, Om? Dai, dapat warisan, Dai. Tapi ada satu lagi syarat yang harus dilaksanakan. Dan syarat inilah yang menentukan apakah Nona Areta akan mendapatkan warisan. Apa itu, Om? Sebentar. Areta, cucu saya, harus menikah saat berusia 18 tahun. Usia yang sama dengan istri saya atau neneknya.
dan juga menantu saya atau mamanya Areta saat menikah. Maka jika syarat tersebut dilaksanakan, semua harta warisan itu resmi jatuh ke tangan Areta. Jika tidak, semua harta warisan ini akan dihibahkan untuk kepentingan yayasan keluarga yang selama ini bergerak di bidang sosial. Jadi saya harus nikah dulu, baru saya bisa dapat harta warisan itu. Ya. Gila apa? Bulan depan umur saya baru 18 tahun. Nggak mungkin secepat itu saya bisa nikah. Zaman sekarang namanya ada orang yang mau nikah umur 18. Surat wasiat ini harus dijalankan sesuai dengan yang tertulis. Kalau Nona Areta ingin mendapatkan warisan. Dalam surat itu, Pak Duto menunjuk Pak Mahdi sebagai pelindung dan pengawas Nona Areta sampai Nona Areta menikah. Gue mesti kawin. Gue yang dulu tuh tega banget ya. Aku cuma dapat warisan buku kayak gini. Benar apa kata Daya? Kalau kertas buku itu satu bintang. Gue dapat berapa ya? 500.000. Emangnya kamu ada niat buat mau jual buku ini? Apa nggak sayang? Buku-buku ini langka, nggak ternilai. Ya itu kan menurut lo. Karena lo tuh kutu buku. Kalau menurut gue, buku-buku itu nggak ada harganya. Biar langka sekalipun. Untung ya, saya nggak sekaya kamu. Kalau saya sekaya kamu, mungkin saya nggak menghargai nilai buku-buku ini. Desa kutu buku. Gila deh. Masa gue cuma dapat warisan 500.000? 500.000 sih. Itu cuma uang jajan gue setengah hari. Tahu gue kan, Dai? Apalagi kalau gue jalan-jalan ke mall ada baju yang diskon. Itu cuma 5 menit deh gue habisinnya. Udah lah, Ta, lu tuh jangan sedih. Lu tuh sekarang harus mikirin gimana cari suami dalam sebulan. Lu tuh biar bisa dapat semua warisan itu. Itu yang lebih gila, Dai. Gue gak mungkin bisa nyari suami cuma waktu sebulan. Iya, kalau gue dapet suami yang ganteng terus baik. Nah, kalau gue dapet suami yang jelek, sulit gimana? Dai, gue masih muda. Gue belum mau kawin. Pokoknya deh, gue gak mau, gak ada di kamus gue kalau gue hidup kere. Gue gak mau, Dai. Udahlah, Ta, lo jangan pikirin lagi soal itu. Buang jauh-jauh pikiran lo sebagai calon manusia kere. Semua masalah tuh pasti ada jalan keluar, Ta. Duduh, udah deh. Mendingan lo dandan biar muka lo lebih cerah. Tak, gue ikut sedih ya. Gue juga, Ta. Iya, makasih ya. Ya, kok mereka tahu ya yang gue meninggal? Mungkin mereka baca di koran kali ya. Emang sih yang bukan konglomerat, tapi kan dia juga pengusaha dan keluarga pejuang nasional. Jangan lupa, tugas makalahnya dikumpulkan minggu depan. Selamat siang.
gue ikut sedih ya. Iya, gue juga turut berduka cita. Kok tumben banget sih lo baik sama gue? Ya, kita berdua tuh cuman kasihan aja sama lo. Dulu lo kan yang sering mainin cowok, sekarang lo kena batunya deh. Makanya lo jangan besar kepala dulu, nggak usah kepedean deh. Yang paling cantik aja lo. Sabar ya, Tak. Day, kok mereka aneh banget sih, Day? Gak tahu, tapi mereka kan emang aneh dari dulu, Tak. Gue udah denger semuanya, Tak. Gue ikut sedih. Makasih ya. Kita juga kesal. Ngapain nyakitin lo, Doni? Dia tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan kita. Mobil sportnya aja tuh cuman sewaan tau gak sih? Aslinya mobil Accord zaman kuda tau gak? Tapi belagunya ngelebihin kita, Tak. Itu yang bikin kita kesel. Masa cowok kayak gitu yang bisa ngancurin hati lo? Duh, gak level banget sih lo, Tak. Tunggu. Sebenarnya yang lo minta apa sih? Bukannya Doni nolak lo jadi ceweknya? Apa? Kesimpulan dari mana tuh? Doni bilang dia nolak lo kemarin. Makanya lo nangis-nangis dan nggak masuk kuliah kemarin. Sialan. Jadi itu sebabnya. Dari tadi semua orang ngucapin bela sungkawa buat gue. Brengsek banget sih tuh anak. Udah Tak, nggak usah marah. Kita juga pernah kok ngerasain apa yang lo rasain. Kita sedih, kesel, marah. Gue aja sampai nangis 7 hari 7 malam gara-gara ditolak sama lo. Jadi saya nggak bisa dapat warisan selain buku itu. Oke. Makasih Om. Sialan. Kenapa sih lo? Gue jatuh. Udah, gue bener cuma dapat warisan buku nih. Emang orang tua lo nggak ninggalin warisan? Nyokap bokap gue sih dapat warisan dari Eyang. Tapi kan warisan itu dipegang lagi sama Eyang. Gara-gara nyokap bokap gue meninggal lebih dulu daripada dia. Kenapa ya, Day? Kok gue nggak dipercaya ya dapat harta warisan itu? Kenapa gue harus nikah dulu baru gue bisa dapat warisan itu? Udah, buku tentang manajemen sebelah mana? Oh, sebelah situ. Yaudah, thank you ya. Yang bahasa Inggris sebelah kiri ya, bahasa Indonesia sebelah kanan. Ndra, lo gak kasihan sama Areta? Kenapa harus kasihan? Ya kalau sampai umur 18 tahun dia juga gak menikah, dia gak akan dapat warisan selain buku, Ndra. Dia akan jatuh miskin. Ya bayangin aja kalau dia mesti naik bis, makan nasi bungkus, terus udah gitu tidur di kasur kapuk. Terus dia gak pernah ke salon, gak pernah perawatan, badannya bau, rambutnya juga, kasihan banget ya, pasti bakal menderita banget, Ndra. Day, Areta tuh harusnya bersyukur. Buku itu sangat penting, tau gak? Tapi kan buku-buku ini bisa dibeli karena uang. Lo kita pakai daun. Itu yang kalian gak ngerti. Buku itu adalah gudangnya ilmu dan gudangnya kenikmatan. Maksud lo kenikmatan buat sengsara? Lu tahu nggak? Dengan banyak kita membaca buku, kita bisa tahu apa yang terjadi dalam belahan bumi ini. Ngapain sih Areta jauh-jauh pergi ke Perancis dengan alasan dia pengen tahu revolusi Perancis? Orang buku sejarah juga ada. Itu kan karena dia pengen ngebuktiin sejarah yang sebenarnya. Enggak. Kalau menurut gue dia cuma pengen pamer. Dia cuma pengen ngebuktiin kok dia banyak duitnya. Itu anak manja. Duit-duit dia kenapa lo yang nyolot? Gue nggak nyolot. Cuman gue nggak suka aja sama sikapnya dia. Yang tuh baru meninggal, kenapa dia marah-marah soal warisan? Ya, Aret pasti yang sedih. Lo tuh emang nggak setia kawan, Ndra, bukan teman yang baik. Bukan nyari solusi, malah ngejelek-jelekin dia. Udah ada solusinya. Yaitu pernikahan. Cepet-cepet aja dia suruh cari calon suami. Waktunya kan masih 35 hari lagi. Susah amat.
Areta itu kalau malam masih suka menangis nggak sih? Makin sering malah, apalagi kalau malam hari. Ya. Pasti dia sangat kehilangan eyangnya. Dan sangat takut kehilangan harta warisannya. Hush. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Tapi kan emang kenyataannya begitu, Pak. Areta kan sering curhat sama Daya. Non, pakai non. Biar bagaimanapun juga, dia itu majikan kita. Ah, tapi dia juga nggak mau kok dipanggil Nona Areta. Lagian, kita kan teman dari kecil, Pak. Lahirnya aja cuma beda 2 bulan. Kamu tuh kalau dibilangin ya ngeyel. Seperti almarhumah ibumu yang cerewet. Tapi memang iya sih. Kasihan Non Areta kalau sampai dia tidak mendapatkan harta warisan itu. Dan Bapak tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau Non Areta jatuh miskin. Waktu yang lo punya tinggal 34 hari lagi. Kita harus bertindak, Tak. Kita harus cepet cari calon suami lo itu. Aduh, Day, cari lagi sih gampang. Yang paling susah itu cari yang tepat. Right name, at the right place, at the right time. Kita kan harus cari yang soulmate. Saat ini tuh susah cari yang kayak gitu, soalnya ini bukan waktu yang tepat. Emangnya lo punya ide apa? Gue bakal jadi manusia kere. Gue gak mungkin dapet warisan dari keluarga gue. Lo jangan putus asa dulu lah, Tak. Lo tuh masih punya 30 hari lagi. Mudah-mudahan aja lo berhasil. Tapi kalau lo berhasil, lo bikin filmnya aja, Tak. Judulnya 30 hari mencari suami. Jangan bercanda dong, Day. Ternyata susah ya, Day, nyari suami. Gue gak habis pikir loh. Kok orang zaman dulu mau ya dikawinin karena dijodohin? Lo kebayang gak sih, Day? Orang yang baru kita ketemu, terus kita harus pelukan sama dia. Kita harus ciuman. Apalagi kalau kita sampai berhubungan seks sama orang yang baru kita kenal. Mulus banget ya? Kenapa? Nggak siap ya punya suami bau mulut? Lo tuh harus terima lagi, Tak. Kalau suami lo tuh hobi makan petai atau ngejengkol, itu resiko. Jadi jodoh kok kayak beli kucing dalam karung sih? Tapi kan kucingnya nggak selalu kucing garong. Siapa tahu kita dapat kucing anggora, ya nggak? Jadi kalau nyari jodoh itu untung-untungan? Kalau nggak untung ya buntung. Sekalian aja tuh kancing. Gini, iya, enggak, iya, enggak. Itu sih cara gue ngisi jawaban dalam ujian. Pokoknya dalam kamus gue itu nggak ada kata perjodohan. Lo tau gue kan, Day? Gue itu tipe cewek yang benar-benar menjunjung tinggi tentang cinta. Gue gak mau dijodohin. Nih gue jadi perawan tua. Sumpah lo, lo mau jadi perawan tua? Tau gitu ngapain lo pusing soal warisan? Lo terima aja buku-buku dari Eyang. Ya, tapi kan sebagai manusia kita harus berusaha sampai titik darah penghabisan. Lo ngomongin cowok apa ngomongin perang sih? Tapi ngomong-ngomong soal perjodohan, sebenarnya ada hasilnya juga kok. Lo lihat aja bokap gue sama almarhumah nyokap gue. Dulu mereka dijodohin. Emang sih mereka suka berantem gara-gara mereka bersifat, tapi justru perbedaan itu yang bikin mereka saling mencintai. Pokoknya gue gak mau dijodohin. Pokoknya gue pingin gue kawin bener-bener sama orang yang gue cintain. Sekarang gini kan, Day, kalau misalnya kita nikah terus tiba-tiba cinta kita ada kenapa-kenapa, kan masih bisa disiram. Coba kalau kita dijodoh-jodohin, ih, buru-buru mau disiram. Gue yakin, Day, pasti setiap orang ingin mikir gue. Lo juga pasti pengen kayak gitu, ya kan, Day? Day, tidur di Day ya.
Malam, Pak. Gue mau cari buku ekonomi tentang ekonomi global ada? Ada. Buku itu ada di bagian paling pertama. Kalau kamu mau ambil, bisa di situ. Bisa cariin buat gue? Endra, jadi setiap malam lo lembur di sini terus ngerjain tugas-tugas lo di sini? Emangnya lo udah gak punya waktu buat ngerjain di rumah, apa? Keganggu sama adik lo ya? Enggak. Aning adik yang baik kok. Kalau misalnya saya lagi kerja, dia nggak pernah ganggu saya. Akhir-akhir ini lo sibuk banget, Endra. Sering ngerjain skripsi. Kok ada skripsi lagi sih? Emangnya sekarang udah semester berapa? Sekarang saya udah semester 7. Lagian saya rasa SKS saya udah cukup untuk skripsi. Jadinya semester depan saya udah wisuda. Daya udah cerita tanggapan lo tentang warisan yang gue dapet. Lo ngira gue mata duitan ya? Enggak. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Saya cuma bilang kalau kamu tuh kurang bersyukur. Yang udah memberikan kamu warisan buku, tak? Tapi kamu lebih memilih kekayaan dan harta. Kalau yang tahu, yang pasti sedih. Yang bisa ngatur hidup gue itu cuma diri gue sendiri. Dan yang tahu semua kebutuhan gue, cuman gue. Maaf, tak. Maaf, saya nggak bermaksud kayak gitu. Tapi dari awal cuman lo yang nyerang gue. Di rumah ini yang cuman bereaksi tenang aja, cuman lo. Jangan-jangan lo seneng ya gue jatuh miskin? Tak, saya cuma nggak mau ngeliat kamu sedih. Tapi sayang kamu tuh kurang bersyukur. Karena buku itu sangat penting. Alah, itu kan cuma omongan lo. Enggak, semua orang juga ngomong kayak gitu. Kamu udah dianugerahi mata yang indah, tapi mata kamu nggak pernah digunakan untuk membaca. Lo kira gue buta? Kalau kamu nggak buta, kamu bisa baca ini kan? Ada larangan rokoknya. Endra, lo gak usah ngatur-ngatur gue. Kira lo tuh kejauhan. Mau gue kanker kayak, mau gue jantung kayak, mau gue hamil kayak. Itu gak urusan lo. Sekali lagi, tak. Saya nggak mau ngeliat kamu sedih, apalagi kamu nangis. Dari kecil saya selalu berusaha jagain kamu, tak. Kalau kamu sedih, saya menangis. Kalau kamu terluka, saya merasakan darahnya, tak. Saya berdarah. Berdarah. Berarti lo harus hati-hati, Indra. Ntar luka lo bisa infeksi dong. Apa tadi lo bilang? Ngejaga. Lo bisa ngejaga. Hamster kesayangan gue aja lo bunuh. Ya, itu kan kecelakaan, tak. Saya kan nggak sengaja. Itu tuh bukan kecelakaan. Lo ngejaga hamster aja nggak bisa. Apalagi ngejaga gue. Boynya kasih makan dulu. Nanti aja, aku kan baru pulang sekolah. Indra, Boy, lapar ya? Tunggu ya. Pak Maman! Berita baik. Aduh, apaan lagi sih, Day? Duh, pagi-pagi males banget sih. Pamali lo kata orang tua, nanti rezeki dipatok ayam lo. Biarin aja lagi, Day. Kan gak apa-apa, sekali-sekali bagi-bagi rezeki sama ayam. Tak, gue serius nih. Ada berita baik yang bisa bikin lo jauh dari hidup melarat dan kere. Emangnya ada apa yang bisa nyelamatin gue? Vino, mantan lo tuh SMA. Vino?
Dia tuh lagi di sini, Tak. Dia lagi di Indonesia. Pagi-pagi banget dia telepon gue dan nanya kabar lo. Dia udah tahu kalau Eyang udah meninggal. Ya, Day, kok lo gak bangunin gue sih? Nanti lo ngomel lagi kalau dibangunin. Lagian tadi tuh masih pagi banget. Masih jam 5:30. Aduh, Day, kalau demi Vino, gue rela bangun pagi. Pokoknya gue harus ketemu sama dia sekarang. Mau kemana? Mandi lah. Ya udah, cepat sana mandi. Gue telepon Vino buat atur pertemuan kalian ya. Dah. Mas, Kak, I'm so sorry to hear that. Oke, aku udah gak apa-apa kok. Aku juga udah ngelarang itu pergi nih ya. Well, untung ada aku di sini. Jadi aku bisa nemenin kamu dan bakal selalu bersama kamu saat kamu butuhkan, ya. Vino? Sapam itu aja, hah? Percuma kan kamu bayar, kerjaan cuma tidur. Iya sih, tapi kan gimana no? Dia tuh udah lama banget kerja di sini. Ini sih cuma masalah loyalitas doang. Loyalitas apaan? Day, lo bukain gerbang dong. Ya? Iya, gue di depan. Tahu nih si Rahmat, malah tidur lagi. Yaudah, cepetan ya. Jadi satpam kamu sering ketiduran? Tata, gimana rumah kamu mau aman? Bisa-bisa rumah kamu kemalingan. Ya jangan sampai lah. Hai, gimana kencannya? Sukses? Great. Selamat, bangun. Selamat. Selamat malam, Pak. Bapak ayahnya Daya, kan? Malam, Non. Maaf, saya ketiduran. Satpam kok tidur. Gimana rumah mau aman? Ntar kalau kemalingan gimana? Kami semua sudah mempunyai tanggung jawab kami masing-masing. Rahmat ketiduran dan bukan sengaja tidur. Maaf, ini sudah malam dan Non Areta harus istirahat. Maaf ya Pak, saya belum kantuk. Maaf Non, tapi saya harus memperlakukan apa yang selama ini sudah dijalankan oleh Eyang. Sekarang sudah hampir jam 12 dan seharusnya Non jam 10 tadi sudah tiba di rumah. Silakan. Gimana kencan, ceritain dong. Pokoknya Vino itu bener-bener cowok paling gentleman. Yang bener lah. Ya udahlah, ajak dia kawin aja biar dapat warisannya. Beres kan? Gila lo, gue kan udah lama banget putus sama dia. Emang saat ini lagi punya pacar? Ya enggak sih, tapi kan gue udah lama banget ketemu sama dia. Waktu gue pacaran sama dia, itu kan masih zaman-zaman SMA, Day. Ya pasti ada perubahan lah. Berarti gue harus nyamain visi gue biar connect. Apalagi dia udah 3 tahun tinggal di Amerika. Pasti kan ada sedikit perubahan. Iya sih, gue ngerti. Udah lo tidur, Gi. Gue ikut seneng gak, ya? Day. Kenapa? Kenapa? Makasih ya, Day. Tidur, Gi. Bukan ya. Dah. Deh. Hah? Si kutu buku itu kemana? Masuk gak dia?
Ya libur lah. Namanya pegawai kan ada liburnya juga. Tapi kok tadi gue ngeliat bokap lo. Bokap gue kan tinggal di sini juga. Jadi mau libur kek mau enggak, lo bakal ngeliat muka kita berdua, terutama muka kita yang manis ini. Sialan lo. Sialan lo. Nih, udah tidur sana. Dah. Day, kok sendiri sih? Areta mana? Ya pacaran lah. Sama Vino ya? Kok tahu? Ya, waktu itu gue nggak sengaja ngeliat mereka jalan bareng. Ya, bagus lah, berarti Areta nggak akan melarat. Dia kan udah dapat calon suami.